Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asfiyaihi bil afaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bararatis sabah. Salatan wassalaman ila yaumit talaq. Hadratul mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, para santriwan santriah, wabil khusus al-mukarram sahibul fadilah, Bapak Pimpinan Umum Majelis Taklim Miftahul Huda beserta keluarganya yang mudah-mudahan ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kata orang Sunda, kumaha daramang? Asawihan deui cobi kumaha daramang? Kata orang Jawa, piye kabare? Kata orang Arab, kaifa haluk lailatukum sa'idah? Alhamdulillah sa'idatum mubarakah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Amin. Segala puji hanya milik Allah semata, Tuhan alam semesta. Ialah yang telah memperjalankan hambanya di suatu perjalanan yang agung, yang penuh hikmah dan pelajaran, yaitu Isra Mi'raj. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, kekasih Allah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok teladan sepanjang masa yang menjadi cahaya di tengah kegelapan. Hadirin seiman dan seakidah, pada kesempatan kali ini kami angkat jari nan 5, kami tundukkan kepala nan 1. Di bawah naungan bulan, izinkan kami menyampaikan sebuah sarahan dengan judul Isra dan Mi'raj. Hadirin seiman dan seakidah, peristiwa Isra Mi'raj Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah yang Maha agung.
Hadirin seiman dan seakidah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada masa yang penuh hujan bagi Rasulullah SAW, di mana peristiwa ini terjadi setelah wafatnya dua sosok penting yang ada dalam hidup beliau, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta, dan Abu Thalib, paman pelindung beliau. Tahun itu disebut tahun kesedihan. Namun hadirin, di dalam kesedihan itu Allah menghibur Rasul dengan perjalanan yang penuh keajaiban. Hadirin, Isra artinya adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah perjalanan Isra, Rasulullah diangkat ke langit dalam peristiwa Mi'raj. Perjalanan yang dilakukan dengan cara tak biasa, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan menggunakan buraq, seekor makhluk yang begitu cepat, yang mana kecepatannya melampaui apapun yang dibayangkan oleh manusia. Dalam perjalanan Mi'raj tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati 7 lapis langit dan bertemu para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan nabi-nabi lainnya. Puncaknya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa mencapainya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana Allah langsung menurunkan perintah salat sebagai kewajiban utama umat Islam. Di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan, kemudian diwajibkan kepadaku salat 50 waktu di dalam sehari. Aku kembali kepada Tuhanku meminta keringanan. Akhirnya ditetapkan 5 kali di dalam sehari, tetapi dengan pahala setara 50 kali salat. Hadirin seiman dan seakidah, perjalanan tersebut adalah bukti nyata kekuatan, keimanan, dan kasih sayang Allah terhadap Rasul dan umatnya. Kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mengambil pelajaran penting dalam peristiwa ini. Yang pertama, keimanan tanpa keraguan. Isra Mi'raj mengajarkan kita percaya terhadap kekuasaan Allah meskipun sulit dipahami oleh akal manusia. Sama halnya seperti Abu Bakar yang langsung membenarkan peristiwa ini tanpa rasa ragu sedikit pun, yang akhirnya Abu Bakar dikasih gelar Asy-Siddiq. Yang kedua, salat adalah tiang agama. Salat adalah hadiah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Isra Mi'raj. Maka salat bukan sekadar kewajiban, akan tetapi juga jalan kita berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangat dengan ujian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh menjalankan dakwahnya meskipun dihadapkan dengan ujian yang berat. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi sumber kekuatan baru untuk terus berdakwah di tengah tantangan. Hadirin, peristiwa Isra Mi'raj adalah pengingat bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ibadah dan keimanan kita. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meneladani Rasulullah, menjaga sholat, dan menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam. Hadirin seiman dan seakidah, sampai sini kami menyapa segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa, semoga berkenan menangkap makna. 3 sekawan mengakhiri saran ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sebelum kami menutup saran ini, kami mengajak hadirin yang mulia untuk bersolawat bersama. Jaga iman dalam hidup agar masa depan tak redup. Jaga diri dan jaga mulut agar hidup tak semrawut. Mari bersama sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad
siratal mustaqim. Wassalamu